Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Arif Samsudin dengan NIM 2106067 dari kelas Informatika B. Oke, baik langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas yang keempat, yaitu terkait dengan pokok bahasanya. Ada dua. Yang pertama itu bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler. Kemudian buatkan otomatanya dengan jenis deterministic finite state automata atau DFA. Kemudian pokok bahasan yang kedua yaitu bagaimana cara kerja DFA dalam membaca suatu string. Kemudian buatkan contohnya minimal 5 string baik yang diterima maupun ditolak. Oke, langsung saja kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana mendefinisikan suatu bahasa dengan aturan produksi menggunakan tata bahasa reguler. Kemudian buatkan otomatanya dengan jenis deterministic finite state automata atau DFA. Nah, dalam hal ini kita harus ingat lagi aturan dari bahasa reguler itu sendiri. Di mana aturan yang pertama itu panjang karakter dari alfa itu harus kurang dari sama dengan beta. Kemudian alfa harus memiliki satu variabel dan beta terdiri dari terminal dan memiliki maksimal satu variabel di kanan. Nah, di sini kita definisikan bahasa reguler itu ke aturan produksi dan kita buatkan otomatanya. Bahasa M didefinisikan dengan variabel. Di sini variabelnya, himpunan dari variabelnya itu ada D, E, dan F. Kemudian sigbanya itu string 0 dan 1. Kemudian S ini ada state awal itu dimulai dari D. Kemudian ada aturan produksinya di sini. Di mana D itu menghasilkan 0E dan 1D. Kemudian E menghasilkan 0E dan 1F. Dan F itu menghasilkan 0F dan 1F. Nah, di sini saya buatkan otomatanya dengan jenis DFA. Di sini kita awali dengan state D, itu state D menghasilkan, kita merujuk lagi ke aturan produksi yang sudah dibuat, di mana state D ini menghasilkan 0E dan juga 1D. Kemudian yang state E ini menghasilkan 0E dan 1F. Kemudian yang state F itu state terakhir menghasilkan 0F dan juga 1F. Nah, inilah jadinya otomata dengan jenis DFA dengan merujuk melihat lagi aturan produksi yang sudah dibuat. Kemudian kita langsung kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara kerja DFA dalam membaca suatu string. Buatkan contohnya minimal 5 string baik yang diterima maupun ditolak. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu cara kerja dari DFA itu sendiri, di mana DFA ini membaca inputan karakter per karakter dan menghasilkan dua keputusan. Keputusannya itu apa saja? Yang pertama itu diterima dan kedua yang ditolak. Dalam hal diterima itu di DFA pembacaan string berakhir di state akhir, kemudian yang ditolak itu pembacaan string tidak berakhir di state akhir. Oke, langsung saja kepada contoh string yang diterima atau ditolak. Di sini saya sudah buatkan beberapa string, itu lebih dari 5. Kita terapkan kepada otomata jenis DFA ini. Apakah string-string di atas itu diterima atau ditolak? Oke, yang pertama langsung saja di sini ada string 01. Kita lihat di sini di state awal itu D. Ketika D diberikan inputan 0 itu ke E, dan ketika diberi inputan 1 di E itu akan berakhir di state akhir yaitu di F. Artinya itu diterima karena berakhir di state akhir. Kemudian string yang selanjutnya yaitu 011. Kembali lagi di state awal, ketika state D itu diberikan inputan 0 itu akan ke state E, kemudian diberi inputan lagi 1 ke state akhir F, kemudian diberikan inputan lagi 1 itu berakhir di state akhir yaitu di F, artinya diterima. Kemudian string yang selanjutnya 010. State awal ini dikasih input 0 itu ke E dan dikasih inputan lagi 1 itu berakhir ke state akhir, kemudian dikasih inputan lagi 0 itu berakhir di state akhir, artinya diterima. Kemudian string yang selanjutnya yaitu 000. Di sini input di state awal itu dikasih inputan 0, kemudian ke E dikasih inputan 0 lagi, ke E lagi, dikasih inputan 0 lagi, ke E lagi.
Artinya di sini tidak berakhir di state akhir. Yang oleh karena itu kita dapat simpulkan bahwa string 00 ini ditolak. Kemudian kita lanjut string yang selanjutnya yaitu 0101. Di sini state awal itu dikasih inputan 0 ke E, dikasih inputan lagi 1 ke state akhir, state F, kemudian dikasih inputan lagi 0 masih tetap di sana, kemudian dikasih inputan lagi 1 masih tetap berakhir di state akhir, artinya diterima. Kemudian string yang selanjutnya yaitu 1100. Di sini state awal itu dikasih inputan 1 ke D, kemudian dikasih inputan lagi 1 ke D lagi, dikasih inputan 0 ke E, dikasih inputan lagi 0 ke E, dan berakhir itu di E. Karena tidak berakhir di state akhir, itu artinya ditolak, karena pada di cara kerja DFA ini, kalau di stringnya itu berakhir bukan di state akhir, itu ditolak. Kemudian kita ke string yang terakhir yaitu 1011. Di sini state awal dikasih inputan 1 itu ke D, kemudian dikasih inputan 0 ke E, dikasih inputan 1 ke F, state akhir, kemudian dikasih inputan lagi 1 masih tetap berakhir di state akhir, artinya itu diterima. Nah, itulah mengenai contoh string yang diterima atau ditolak pada otomata DFA. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pokok bahasan atau tugas dari mata kuliah teori bahasa otomata yang keempat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dari penyampaian saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.